Maaf ngomong, salah satunya itu saya wawancara dari Salim Group itu setelah 18 kali telepon sekretarisnya. 18 kali 18 Pak. kali. Saya kayaknya udah ketiga kali udahlah nih orang nggak mau gitu ya. Nah. Ya, hai viewers, oke, welcome to Tim Podcast. Nah, nggak berasa ya kalau kita sekarang udah berada di tengah tahun dan kita sudah mulai masuk quarter 2 tahun 2022 ya. Artinya kita udah mulai pusing nih ya dengan sibuk-sibuk planning cycle ya kan, udah mulai harus sibuk-sibuk ngeliatin data lagi gitu. Nah, tapi pastinya viewers harus tetap menjaga semangatnya, apinya sampai dengan tutup tahun nanti. Dan kali ini perkenalkan saya Pamela Cornelia dan saya akan menemani viewers semua dalam beberapa waktu ke depan ini untuk berbincang-bincang membahas mengenai pentingnya networking. Wah, apakah itu gitu ya? Nah, kadang banyak orang yang bilang gini ya, ih ngapain juga sih networking ya kan? Kan saya biasanya kerjanya sendiri aman-aman aja. Apa perlu? Saya kan bukan orang marketing, bukan orang CRM, bukan orang korkom gitu ya. Ngapain juga harus punya networking atau jejaring yang lain? Nah, makanya supaya kita jangan kayak katak dalam tempurung ya kan, biar jangan kita cuma hanya tahu bagian kita aja, kita belajar dari ahlinya, kita langsung belajar dari pakarnya. Nah, hari ini, saat ini kita kedatangan salah satu bapak panutan saya, idola saya, pokoknya berbinar-binar deh ya. Ada saya juga. Udah ada suaranya ya. Nah, siapa yang tidak kenal bapak ini, karena wajahnya pasti sudah sering sekali buat yang teman-teman yang suka kepohin Instagram culture, Instagramnya Viv Group. Nah, Pak sudah sering banget yang lihat wajah Bapak yang ganteng satu ini. Beliau adalah Chief of Corporate Communication and CSR, Bapak Julian Warman. Halo Pamela. Halo Pak Yul. Halo pagi. Oh, terkenal kan, pasti udah sering kan pada ngeliat-ngeliatin gitu kan. Oh, yang ini tetap Bapak ke gitu. Nah, inilah suaranya. Keren nggak? Kan biasanya nggak ada foto kan? Saya aja kalau tiap kali denger Pak Julian kalau ngomong gitu ya di ruangan meeting, aduh suaranya enak banget ya, Mbak, cocok banget jadi korkom. Selamat datang ya Pak di Tim Podcast. Terima kasih atas undangannya dari Pamela ya. Iya Pak, aduh saya jadi malu kalau dibilang saya punya. Gimana kabar Pak Yul? Baik, Baik luar ya, Pak, biasa. Itu kemarin saya ngeliat di Instagram Pak lagi kayak lagi viral tentang penghijauan bumi itu Pak di Sentul ya Pak kemarin ya. Iya, Sentul itu. Oke. Dan sebelumnya kita ke Rinjani sama Bu Esther. Nanam juga. Kok Pamela di mana itu Pak? Oke, mungkin boleh ceritain Pak. Ya sebenarnya kita memang ada program kan. Tahun ini kita 33 tahun Viv Group. Yes. Nah kita tahun lalu ngomong Pak, waktu itu teman-teman bilang tahun depan kita mau nanam berapa Pak? Tahun ini berapa? 8.000. 8.000 itu ada pemecahan rekor Pak. 55 titik dalam satu hari yang sama kita ada muri pemecahan rekor muri waktu itu. 8.000. Jadi kira-kira teman-teman berapa? Iya. 10 cukup nggak Pak tahun depan? Oke. Sekarang coba cari sesuatu. Ulang tahun FIF tahun depan 33. berapa tahun? 33. Coba 33.000 bisa nggak? Waduh. Nah, kalau nggak bisa 3 hari lagi kita ketemu. Oh. Nah akhirnya bersyukur dengan muka sedikit gini kok susah Pak 33. 15.000 pun susah. Kita bilang dulu kita punya tuh. Nah ini ada connect-nya dengan kita ngomong nanti. Ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Dan terakhir teman-teman kita surprise sekali dengan menggunakan itu, inovasinya bukan main. Kenapa? Dengan 8.000 tahun lalu kita tanam itu sekitar 800-an juta tuh cost-nya. Nah sekarang dengan 33.000 itu hanya 600 juta. Kok bisa? Nah, itu kan. Itu ngambil pohon siapa Pak? Oh salah ya. Kita cari koneksi, relasi segala macam dan ternyata di seluruh Indonesia itu ada SMK pertanian. SMK pertaniannya pusatnya itu pengelolanya adalah di Cianjur. Kita datangin, teman-teman datangin dan kita berapa kali virtual meeting. Yes. Nah, ketemu di sana itu dengan bantuan. Kita tanya dulu, Bapak punya SMK berapa? Lebih dari 1.000 di Indonesia. Oke, kami Pak punya cabang di seluruh Indonesia, sekian-sekian dengan jaringan segala macam. Kita butuh nanti yang dekat-dekat cabang kami. Oke, siap. Nah, kalau gitu, kita support pendidikan Bapak. Kita hanya bayar 1-2 juta, kita dapat 500 bibit. Oh begitu. Si siswa bisa kerja
bisa belajar. Dan itu bagaimana bibit yang benar itu diajarin guru. Malah biayanya dari kita lagi ada gurunya ya. Dan jumlahnya itu. Nah sekarang dengan jumlah itu kita cuma ngambil 85 SMK, belum semua. 500 habis itu. Kalau seandainya bisa achieve lebih dari itu, kita siapkan hadiah bagi 10 terbaik yaitu laptop. Jadi mereka senang sekali. Pokoknya pingin FIF tolong jangan berhenti ini. Saya bilang, insya Allah teman-teman akan coba 800 juta. Nah sekarang nggak sampai 600 juta itu 33.000. Itu bisa juga langsung berjejaring sama teman-teman di sini. Betul. Nah habis itu kita bilang ke Pelacabang sama Kawil itu prospek semua LOB. Guru-guru itu untuk NMC bisa, Spektra ya, bisa, semua. Jadi semua kan efek ganda daripada membuka komunikasi itu. Gitu. Jadi ada CSR-nya, ada komunikasi. Terus story. Dan Pak Bu Esther kaget kan, udah terusin. Nah itulah. Nah kenapa kita harus nanam? Nah ini ceritanya. Nanam itu kalau kita tidak mulai sekarang, nggak ada yang telat ya. Pokoknya ada kesempatan nanam. Karena di dunia ini pohon yang ditebang itu bukan juta lagi, udah miliaran. Iya. Kalau Pamela ingat, dulu pernah Menteri Pak Zulkifli Hasan, itu Menteri KLH. Kita waktu itu Astra 2012 usia 55 tahun. Iya. Nah di AI kita mau tanya, di mana? Ada salah satu nanam pohon. Berapa? 55 tahun, 5,5 juta bisa. Total ini. Akhirnya 550.000. Kenapa? Iya. Ternyata pohon di Indonesia itu lebih dari 1 miliar pohon ditebang tiap tahun. Lebih dari 1 miliar 1 pohon. miliar pohon. Makanya itu ada program waktu itu nanam 1 miliar pohon setahun. Iya. Tapi kita diskusikan dengan orang-orang lingkungan, wartawan lingkungan segala macam. Ternyata tuh lebih dari 1 miliar itu dipotong tiap tahun tanpa penggantinya. Nah coba sekarang kita di berbagai kota panas. Itu efeknya itu. Padahal kita butuh oksigen ya buat hidup sebelum makan dan minum. Betul. Iya. Nah Ibu Risma, wali kota Surabaya waktu beliau jadi wali kota, 5 tahun setiap pojok-pojok yang ada tanahnya dia tanam. Tidak bisa tanah kosong. Nah ada tanah kosong. Apa hasilnya? Bersyukur suhu Surabaya turun 1-2 derajat. Semenjak penghijauan dilakukan. Ya. Teorinya begini, Pamela. Setiap pohon itu kalau malam dia butuh mengeluarkan CO2, tapi kalau pagi itu kan O2. Oksigen. Nah, ceritanya kalau pohon dengan injuk namanya ya. Injuk itu adalah ini satu pohon daunnya ya. Daun terluar sama daun terluar kita ambil garis lurus itu ada diameternya. Iya. Diameter itu kalau 3 meter, injuknya si pohon bisa menghasilkan 1,2 kilogram O2 per hari. Nah kita ini butuh 0,5 atau setengah kilo per hari. Jadi kalau kita ingin bernafas tiap hari itu tidak ngutang ke orang, tidak minta ke orang lain, tanam pohon. Kalau dapat itu sampai 5 meter itu bisa untuk 10 orang. Iya. Oleh sebab itu kita tidak mikirin untuk siapa. FIF mencoba, kita ajak masyarakat sama-sama menanam. Kalau 33.000 itu bisa tanam semua dan hidup, kita sampai nanti udah lebih dari 5 meter atau 10 meter injuknya itu menghasilkan 10 atau nah itu kita salah satu. Berapa orang tuh ya Pak buat nafas dulu ya nggak? Nah apalagi sekarang mintanya kan ESG, Environment, Social, Governance. Lebih ini gas rumah kacanya. Sorry, saya ambil waktu untuk mencerita. Ini perlu karena untuk kehidupan yang ke depan kita. Ada anak dan cucu ya Pak. Kita nggak boleh bikin hanya generasi kita gitu. Generasi kita harus mempersiapkan generasi yang akan datang. Oke. Nah tadi menarik banget bahwa untuk mencapai tujuan mulia tersebut kan sebenarnya kita nggak perlu selalu mengusahakan dari diri kita sendiri tadi ya poinnya gitu. Bahwa kita punya idealisme,
kita tanam banyak pohon nih supaya kita lebih sehat, kita bisa hidup lebih panjang, kan gitu ya Pak, yang hidupnya kualitas hidupnya lebih baik. Betul. Tapi yang menarik tadi yang saya dengar dari cerita Pak Yulian, Pak Yulian itu tidak perlu harus mengusahakan dari kita sendiri, tapi kita bisa memberdayakan. Wah, itu tuh yang ya saya menarik sekali karena biasanya kita begitu dikasih target ya kan, oke, sekian ya harus nyampe, kita kan mulai pusing sendiri ya Pak. Aduh gimana caranya? Saya harus ngusahain gimana? Budget cuma segini ya, selalu pasti terbatasnya begitu kan Pak. Nah itu pentingnya networking itu kalau buat Pak Yulian itu gimana tuh Pak? Wah terima kasih. Kalau itu larinya kita ngomong ya, bagaimana dari kita berpikiran ini. Kalau awalnya itu berjejaring, networking kita bilang. Iya. Kalau standarnya networking itu adalah bagaimana jejaring itu tercipta dari atau dibentuk dari pertemuan, biasanya pertukaran ide, tukar informasi, orang-orang yang dalam satu bidang. Itu standarnya. Standar gitu. Itu satu bidang. Tapi bagi kita di komunikasi, itu nggak sampai di sana saja. Karena komunikasi itu adalah bagian di satu company yang bisa menjaga hubungan, memaintain, meningkatkan image, relasi segala macam dengan stakeholders. Nah, stakeholders kan tidak satu, tidak internal, tidak eksternal, semuanya itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu tidak hanya dari dulu tiap hari terus berjejaring, dan itu perlu sekali. Apakah cuma hanya bagian komunikasi aja Pak yang melakukan? Enggak, saya justru mengajak. Makanya saya mengucapkan terima kasih diundang, mengajak teman-teman mau berjejaring, tidak hanya di Korkom. Karena jejaring yang benar, jejaring yang ujung-ujungnya dapat trust oleh masyarakat, itu akan menimbulkan kepercayaan, trust juga bagi orang itu. Kalau di cabang, dia trustnya di cabang. Kalau dia BM, dia semua karyawan Viv Group di cabang, itu muncul tuh. Nah apa? Saya mimpi waktu Pak Mar ngomong, Pak. Sampai bawa mimpi loh. Mimpinya maksudnya gini. Visi. Iya, visi ke depan. Tidak hanya image atau kita ngomong citra itu tidak hanya dari HO. Kalau image itu di semua jajaran, Viv Group di cabang itu ibarat lilin ya, lilin kecil di Aceh, di Papua, di Kalimantan, semua cabang-cabang kita membuat lilin kecil yang artinya itu positive image masyarakat. Semuanya terang benderang suatu malam itu akan tersebarlah image positif bagi grup Viv Group, sehingga menurut saya, mohon maaf ini bukan mendeskripsikan teman-teman marketing, itu mudah-mudahan konsepnya kalau itu benar itu akan mengurangi biaya marketing. Kenapa? Si masyarakat kan ngomong begini, lo ngapain ke kampanye itu? Ini loh, Viv Group. Ini orang tidak untuk dirinya sendiri, mikirin orang lain. Tadi tanam pohon, jangka depan dia pikirin. Makin gede perusahaan, makin banyak membantu gitu ya. Ngapain? Orangnya sebentar, pikir, benar juga ya. Oke deh, siap, gua ke Viv Group aja. Harus mengkampanye ke customer itu nggak usah. Dengan jejaring ini, itu orang udah ngomong wow-nya. Setuju Pak. Karena sekarang ini memang kita juga ngeliat orang kita sendiri mungkin udah nggak terlalu percaya iklan ya Pak. Bener nggak sih Pak? Iklan tuh jadinya cuma kita jadi tahu. Iklan itu kan satu arah. Betul. Tapi kita mendengarkan Pak sebenarnya dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, keluarga kita, apakah satu produk itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Nah tadi dengan kita membuka jaring dan membantu lingkungan sekitar, terbuka dan kita selalu memberikan bantuan, itu sebenarnya membangun trust dan juga word of mouth yang positif Pak terhadap Viv Group. Dari sisi ini kalau kita coba balik itu beberapa nafas itu dilakukan dulu tuh oleh Pak Om William. Saya melihat tertarik sekali. Om berbisnis semuanya dan berjejaring juga Om itu tidak hanya mencari bisnis kemana-mana. Di satu tempat harus kemana-mana. Dan sebelum Om bentuk Astra, saya dapat baca ceritanya, Om pernah bikin di Bandung satu company. Om itu jatuh, diambil company oleh orang. Udah diambil, beliau bangkit lagi dengan visi beliau
yang luas atau apa. Akhirnya ngomong ke adiknya yang dia sekolahkan waktu itu ke Belanda kan, Pak Cieganti. Nanti saya balik kita bikin company yang Astra International dengan visi misi teman. Saya pengen company ini seperti pohon rindang, dia bilang kan, bisa menaungi banyak orang di waktu hujan dan panas. Iya. Nah, bisa tempat bekerja. Mana ada di zamannya Om, sampai sekarang ya nggak boleh. Itu Astra memphk karyawan kan. Nah, kita kembalikan ke yang tadi, itu semuanya bagi Om. Belajar dan beliau nggak punya spesifikasi orang komunikasi, enggak. Iya. Tapi hatinya memang ingin menjadi manfaat. Betul. Makanya kenapa dia punya catur dharma pertama menjadi aset yang berharga itu ya Pak buat bangsa negara, itu yang bikin kita berbeda sekali ya. Istimewa sekali. Enggak. Ya, rasanya swasta nggak ada yang membuat seperti itu di tempat lain ya. Bukan kita coba mendorong ke depan, tapi nyata dan faktanya seperti itu. Oke, Pak Yul, susah nggak sih waktu Pak Yul pertama kali itu membangun saya harus membutuhkan orang lain gitu ya, terus kita membuka jaring. Nah mungkin saya sendiri juga mungkin orang kelihatannya kayak talkatif ya Pak, tapi sebenarnya saya juga orangnya pemalu ketika mau buka suatu pembicaraan. Kadang suka bingung mulai dari mana ya, nah kayak gitu. Pak Yul sendiri gimana Pak? Apa dari dulu memang Bapak semudah ini kalau berbicara? Ya saya juga enggak, cuman saya waktu SMP, SMA ya oleh guru juga lu pendamai orang, tapi enggak terlalu banyak ngomong tuh enggak. Cuman yang memacu saya sewaktu saya di wartawan. Wartawan tuh terpaksa saya dikasih berita minimal 2 berita sehari, dan itu beritanya bukan ecek-ecek gitu kan, mencari orang penting-penting. Maaf ngomong, salah satunya itu saya wawancara dari Salim Group itu setelah 18 kali telepon sekretarisnya. 18 kali Pak. Saya kayaknya udah ketiga kali udahlah nih orang nggak mau gitu ya. Waduh, Bapak 18 kali sekuat itu Bapak. Itu saya belum merit, itu pertama kali dikasih 6 bulan lah. Saya diterjunkan untuk di bidang pasar modal. Saya saya nantang. Dan itu sekali nggak bisa. Dan karena tahu Salim Group waktu itu akan mengeluarkan sahamnya Unggul Indah Corporation Go Public. Harusnya kalau orang mau Go Public itu harus terbuka. Iya. Nah, karena saya berpikiran positif ini pasti suatu saat terbuka, saya bilang sama sekretarisnya, bilang Yulian Warman dari Bisnis Indonesia telepon tadi minta wawancara. Pertama, nomor 1, taruh aja di mejanya Pak Johannes Koco, waktu itu Pak Johannes Koco ininya, juru bicaranya. Terus yang kedua, saya telepon lagi sampai udah 18, yuk ngomong, pokoknya sampai kapanpun saya akan telepon, sampai bapaknya kasih waktu saya. Saya surprise-nya apa? Harusnya itu saya lagi nggak kerja, main ke kantor. Sabtu kita ke wartawan cari berita, tetap kerja. Yang bagian iklan segala macam yang enggak. Nah, waktu itu saya langsung coba telepon lagi. Dia bilang, Pak, kemarin saya udah bilang sama Pak Koco, beliau baru nyampe dari Frankfurt katanya. Tolong, kalau mau Yulian 10 menit mau nggak dia? Saya bilang 5 menit pun mau. Nah, pas dikasih, saya langsung ke sana, saya tungguin. Nah, kebetulan banyak sekali kerja beliau, Pak boleh 15 menit, oke nggak apa-apa. Nah, kebetulan saya pelor ya, saya 5 menit tidur 5 menit ya. Kebangun, 5 menit ininya langsung disetting, pas bangun, udah, sebentar Pak, pas ini. Kami mau ngomong sama Pak tadi, semuanya udah, ya oke. Tapi saya udah mikirin, saya mau ngomong apa? 10 menit. Atur strategi. Saya bilang, gimana supaya beliau dengan omongan saya yang akan saya lontarkan itu, beliau merasa salah. Sehingga melebarkan waktunya. Saya bilang, ya oke, selamat pagi Pak Johannes Koco, terima kasih atas waktu segala macam Bapak. Pak, mohon maaf, boleh saya kritik Bapak dulu? Oke. Kenapa Pak Yulian? Bapak mau go public kan? Benar pas ini. Saya udah cari Bapak 18 kali loh. Dia telepon, kontak Bapak. Itu tidak seharusnya niat sebuah perusahaan yang mau go public. 1-2 kali aja udah mau nerima sebenarnya. Saya wartawan beneran, bukan wartawan amplop apa. Saya minta informasi dari Bapak. Wah, 1,5 jam dikasih.
Oke, jadi bikin sesuatu gebrakan dulu di Gebrakan. depan ya Pak ya, supaya Nah, itu ada sebenarnya dari Iya. teori komunikasi ya. Ini teman-teman saya apa tuh Pak? background saya bukan komunikasi. Itu ada AIDA rumusnya. Iya. Kalau kita mau ngomong sama orang marketing ya, AIDA itu singkatan. A, attention. Oke, Ya. attention. I-nya itu interest. Iya. D yang ke pertama itu double D ya. D pertama itu desire. Desire. Keinginan, ya. D yang berikutnya adalah decision. A-nya action. Jadi pertama itu kalau kita mau komunikasi, kalau kita terapkan, cari perhatian dulu orang yang di depan kita. Kira-kira apa perhatiannya? Pas ini, attention kan? Iya. Masuk setelah itu ke minatnya dia, interest apa ya minatnya? Sampai tergugah. Jadi itu Apa step-stepnya ya stepnya. Pak. Nah, interest setelah itu desire, kelihatan udah ada minat dia nih. Iya, iya. Nah, kalau udah ada minat, tinggal decisionnya muncul apa enggak. Iya. Jangan sampai nggak muncul, kalau nggak muncul ya ulang lagi dari awal. Iya. Nah, udah muncul action kita. Diharapkan apa yang hasil kita ngomong, dia trust dengan omongan kita. Dan itu berbalik, dia akan action. Oke. Itu tahap pertama itu harus dijaga. Iya, iya, iya. Dan saya kemarin bersyukur sewaktu Asra Finansial mengadakan pertemuan dengan pimpinan media, Pak Abong bilang undang semua CEO dan direktur in charge, kita ngundang 108 pimpin redaksi, pimpin media yang ada. Itu 98 hadir dengan catatan 10 itu 6 itu sakit, yang 4 itu keluar kota. Jadi benar-benar di WA satu-satu, di telepon, saya bersyukur mereka. Saya bilang ke teman-teman, nanti pas datang di hari H, sampai bawa kartu nama, kenal masing-masing. Untuk ngundang pertama ini saya dulu, Iya. supaya trustnya lanjut. Lanjut. Bersyukur. Itu teman-teman ngomong tidak pernah ada sebuah company bisa mengundang dengan jumlahnya 50-60 pemret. Pemret tuh ya. Nah, Wah. itu kita lakukan bukan apa-apa, karena apa? Kita tadi AIDA kita udah lakukan. Iya. AIDA berikutnya say hello apa segala macam. Customer kan gitu juga. Oke. Nah, supaya dia tetap ini apa kabar Mas. Dan itu jangan sekali-sekali pakai duit. Wah, itu penting tuh. Nggak semuanya selesai dengan duit. Keras ini tuh. Trust. Karena itu orang bisa suatu saat dia memberikan suatu manfaat bagi kita. Kita itu juga dia akan rasakan manfaat bagi dia. Oke, jadi sebenarnya kita tuh kalau mau networking itu bukan sekedar kayak basa-basi ya Pak Dari sebenarnya. Justru hati. malah harus Dari dengan hati. persiapan, dengan hati dulu kita tulus gitu ya Pak. Betul. Kita mau membangun kepercayaan. Tadi mungkin kalau saya lihat Bapak ada keep relation, berarti ada unsurnya kita memberi dulu, kita memperhatikan dulu. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Betul, Jadi jangan dulu kita mikir ada apa untungnya buat kita, tapi kita jangan. tulus dulu, sincere Tulus, dulu ya tulus. Pak ya, sincere dulu Tulus. membangunnya. Dimanapun bidangnya, saya nggak Iya. ngomong korkom aja, dimanapun, Iya. tulus itu nomor 1. Iya. Ya. Ketemu orang di lift, Mm-mm. kita mau negur apa enggak? Orang itu nggak kenal. Bener Kita juga. coba lihat, Iya, iya. bule-bule yang terutama orang Inggris punya budaya. Iya. Hello, good morning. Iya. Langsung disapa, nggak kenal kok. Kalau kita justru pada nunduk semua ya Pak. Iya, langsung duduk. Dan padahal memberikan senyum Iya, di agama apapun itu pahala. betul sekali. Itu pahala itu. Itu pertama bisa kita Ber- kerjakan iya. sepertinya. Nggak berat, nggak apa, kasih itu. Iya, Senyum iya. kepada orang. Nah, berikutnya terserah kita, ini orang bingung apa enggak. Kalau bingung, dia mau ke lantai berapa, bisa saya bantu Bapak. Itu lebih nambah lagi. Jadi jiwa Care. awal care-nya itu, satu saat, itu bukan apa-apa. Itu berbalik ke kita. Jangan kita mengharapkan, tapi itu pasti akan balik. Iya, iya, iya. Itu kejadian itu udah banyak. Dan saya jadi wartawan nggak yang bagus-bagus aja. Banyak yang terakhir orangnya datang, Yul aku minta maaf saat itu. Dilala dia malah sesuatu Jadi beda. enak ya, Ah, jadi ada iya, iya. timbul malah respect. Betul. Ya, tadi kalau saya bukan Iya. enak, tapi respect yang muncul ya Pak. Betul. Ketika kita benar-benar tulus tadi. Aduh menarik banget, bahwa tadi saya juga nangkep gini, bahwa ketika kita tadi, kan semua orang pasti ini, tapi saya orangnya pemalu, masa senyum-senyum ntar dibilang aneh. Tapi tadi ya, poin penting pertama kali, Bapak aja 18 kali usahanya.
Jadi Jangan mau. jangan kita menyerah. Kalau kita satu kali Jangan. ya disenyumin, terus senyum. Iya. Karena bagian kita adalah memberikan Iya. senyum gitu Iya. ya. Bagian kita adalah Betul. menyapa gitu ya. Betul. Jadi itu adalah upaya kita untuk Betul membuka sekali. diri. Hmm. Oke, good. Ada ininya, habis itu kalau mulai dari diri ada niat dulu ya. Ada niat Kalau ada dulu. niat, berapa kali dia ditempuh? Iya. Iya. Kan berapa kali pun kan ditempuh. Iya. Bertahap demi bertahap pas ini. Yang penting kita, ini juga deh, ada satu istilahnya, kalau berkomunikasi sama orang dan itu menghasilkan yang positif satu sama lain, sebenarnya percaya apa enggak itu ada energi loh, Yes. saling transfer kan. Kayak saya Dan sekarang ini. iya, itu Cerita energi cerita. doa, satu sama lain saling mendoakan. Iya. Tanpa harus kita bilang saya berdoa ya buat kamu Enggak, enggak ya, tanpa. Pak. Itu kita Iya. dan itu kan nggak bisa langsung diungkapkan. Itu semua molekul-molekul itu unsur-unsur itu udah memberikan suatu doa, begitu Bekerja. kan bekerja. Dan orang kalau udah dengan bekerja seperti itu, optimismenya setiap ada apa kejadian apa itu akan dilakukan dengan sepenuh hati. Itu transfer tuh pasti. Semesta mendukung. Kalau Nah, itu ada kata-kata betul. gitu ya. Kalau mau mulai dulu asal niat baik dan permulaannya semua baik, Iya. semesta mendukung gitu ya Pak ya. Jadi buat teman-teman viewers yang malu-malu, yang ngerasa dirinya, aduh saya tuh kalau ngomong aja gagap-gagap, tenang. Nggak Tenang. Anda tidak sendirian Iya. gitu ya. Yang penting tadi ada usaha dulu, ada niatan dulu nih gitu ya. Kalau kamu mau berubah, kita mau coba terbuka, buka aja dulu Betul, gitu ya Pak. betul. Pelan-pelan tadi bagus banget tuh udah diajarin Pak Yul. Masuk lift, jangan nunduk, tapi coba lihat Ya. apa gitu ya Pak. Mulai Betul. dulu, walaupun terasa mungkin awal-awal aneh ya Pak. Aneh. Mungkin ngerasa pastilah ya orang beradaptasi, berubah, keluar dari comfort zone, pasti ada yang rasa aneh gitu ya. Tapi kita coba pelan-pelan. Itu mulailah kita namanya networking gitu ya. Oke, dan tadi attention Pak. Saya mau tadi tuh Pak, attention. Kan Bapak langsung tuh tadi ya memberikan atensi kepada yang 18 kali tadi diomongin kan. Pak Joni. Iya, kan? Iya. Itu kan Bapak melakukan riset dulu gitu ya. Iya. Apakah Bapak melakukan hal itu setiap saat, tiap kali Bapak mau ketemu dengan orang, Betul. itu Kita coba persiapannya cek. gimana Ya, tuh, Pak? jadi ini kan kita harapan akhirnya itu endingnya positif. Itu. Mhm. Dari persepsi orang terhadap kita juga positif. Nah oleh sebab itu endingnya sampai akhir kita jaga komunikasi kita itu benar-benar yang ada value-nya. Nah value itu didapat kalau ada riset. Kalau sekedar ngomong ya itu lewat. Omdo ya Pak. Nah omdo dan itu udah kita lewat di kartu nama dan di image dan siapa nggak ngerti. Iya. Itu saya tambahkan kalau seandainya udah ada niat segala macam. Sebenarnya gampang sekali kok. Ini yang namanya Pak Tepi Rahmat, Presiden Astra dulu. Saya kaget waktu pas beliau balik lagi tahun 2000. Waktu pas krisis itu kan Astra mau dijual dari Om 92 kalau udah dijual Iya. di tangan konglomerat tahun 98 Iya. diambil oleh lembaga ininya kalau saya lupa ya. Iya. Untuk jual saham-saham Saham-saham. itu dijual lah kayak namanya fundnya Batavi Fund yang di sana ada Jardin kan. Nah itu untuk menjual itu supaya aman Pak Teddy diminta jadi presiden lagi. Nah setelah itu beliau masuk itu saya kumpulin 3 orang tuh bos saya sama 2 sama teman. Sekarang kita ngomong ya katanya di kantor beliau yang belum di Astra, yang kantor lama. Kita ngomong sekarang 1 jam 2 jam silakan, nggak ada ngomong salah benar, ngomong apa adanya. 1, 2, 3, 4. Saya hitung-hitung udah 5 menit saya ini Pak Teddy berubah sekali dari yang dulu. Langsung saya ngomong, Pak mohon maaf Pak kalau dibanding yang dulu 2 tahun cuma kita nggak sekantor lagi. Iya. Itu Bapak berubah sekali sekarang. Itu Yulian, itu yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Loh kenapa Pak? Saya ikut yang namanya training SEO. Ada orang mempersepsikan negatif, tapi saya disuruh, semuanya bertiga kita disuruh. Memang bos saya sampai level 3, saya level leadership program. Yulian masih mau Pak, apalagi Bapak ngkosin sebelumnya senang. Belajar Itu- gratis ya iya. Pak ya. Itu apa? Nah, itu dari sisi komunikasi juga banyak digali. Satu apa? Di lantai dasar, tingkat dasar itu dong. Jam, kita mulainya 6:30. Jam 6:30, 250 orang udah di bangku, udah siap. Nggak boleh 1-2 orang nih, nggak boleh. Disiplin itu. Disiplin. Nah, yang kedua kita dibawa ke hati kita. Bukan brainwash. Dia dilihat masa lalu apa segala macam, hilangkan. Nah, kita diminta bagaimana kita berhubungan sama orang. Di sana dia bilang,
yuk dia sentuh dulu dengan orang tua, itu kita nggak benar selama ini ya, bagaimana berhubungan. Dan orang-orang lain, akhirnya baru dapat, oh jadi setiap ketemu orang tuh harus hormati tuh orang. Dia pakai tes tuh, tes bermasuk itu suruh kita bikin lingkaran 250 orang, setiap orang jalan di depan orang. Dengan fisik aja, bukan langsung komentar yang lain. Setiap orang pilih 2 kata-katanya. I love you, I hate you. Oke. Nah, tandai berapa yang ngomong hate ke kita. Dari 250 berapa? Orang lihat muka kita aja, orang udah hate. Gimana kita mau komunikasi? Tapi jangan sedih juga. Itu bisa diubah. Akhirnya di sana kita diolah. Nice. Oh, selama ini orang tanpa kita ngomong aja, tanpa negur, ngapain ya tuh gitu kan, udah hate dulu. Nah, itu kita harus siap menerima itu. Yeah. Dan itu yang kita harus ubah. Jangan-jangan selama ini kita takut, kita di mata orang tuh udah gini. Pribadi kita, masa lalu kita gitu. Tapi itu gampang itu harus bertahap, harus ada kemauan ya. Iya. Nah, setelah ketemu itu yang saya ceritakan bagaimana training itu bisa mengubah orang. Iya. Yang selama ini akhirnya orang senyum tiap ketemu. Iya. Oh, nggak bisa, lu nggak boleh kaku gitu. Iya. Makanya waktu pas ketemu orang, I hate you. Karena you nggak senyum sama Karena orang. kita pun mungkin sudah mendalami, ya kita kayaknya mudah di hate. Nah, jadi Nah, wajah kita gitu. jadinya terus-terusan kayak gitu ya Pak keluar. Ada lagi teorinya, Mm-mm. kalau kita selalu introvert, Iya. jangan harap orang terbuka sama kita. Artinya kita tuh jangan Kita harus memframing bahwa kita nggak bisa berubah ya Pak ya. Iya. Oh, saya Jadi, udah introvert, pokoknya saya introvert. Nggak boleh nggak Pak, bisa. justru gitu ya. Nah, itu yang kejadian sama Pak Tepe Rahmat. Itu yang saya bilang, saya berubah sekarang. Jadi sampai yang namanya itu ada programnya, bikin program yang bikin Anda seumur-umur ingat dengan program ini. Itu dikasih Pak Tepe Rahmat cerita, saya bikin tangan saya sama istri saya, apa kalau ditangkap maling itu apa namanya? Borgol. Di borgol. Jadi selama 12 jam Pak Teddy kalau istrinya mau kencing, Pak Teddy mau kencing, istrinya gini. Jadi itu membuktikan setiap hidup sematinya di sana. Pak Teddy yang minta. Saya membuktikan 12 jam selalu sama istri saya. Itu ada programnya kan. Jadi satu sisi hal-hal seperti itu bisa. Sampai se-ekstrem Iya. itu untuk Ekstrem bisa itu. membuka dirinya ya Pak, dan akhirnya Ada jadi lagi pribadi yang dalam berbeda. itu Pak Budi Setiadharma, Presiden Astra Iya. Pak Teddy itu dia diminta ikut juga, akhirnya ikut coba mencairkan, beliau kan sebagai seorang ini supaya nggak kelihatan angkuh sebagai presiden apa sama. You coba bikin posisi itu di level bawah, nggak dihargai orang, tapi you bisa terimanya. Karena dunia ini berputar. Pak Budi melakukan apa? Beliau beli, ini ada program yang per orang, ada program per kelompok. Jadi beliau beli pakaian bengkel itu, digemuk-gemukin mukanya, bawa kunci Inggris di lingkaran HI, jalan-jalan aja. Oke. Gimana hati seorang presiden hidup seperti orang bengkel. Supaya bisa ngerasain ya. Tuh. Jadi yang menarik sebenarnya. Ya, itu proyek masing-masing. Artinya maksudnya tadi, kita tidak ada yang tidak bisa diubah. Kalau perlu memang harus melakukan tindakan ekstrim seperti itu untuk bisa kita merasakan, berempati, membangun empati, itu lakukan gitu ya Pak ya. Orang-orang yang sebelum tahun 90-an sebenarnya 1900-an gitu ya, yang barusan Pamela bilang tidak ada berubah. Ada pepatah yang bilang perangai itu bisa diubah, tapi wajah fisik tidak bisa. Itu saat itu, tapi sekarang dua-duanya udah bisa diubah. Orang bisa operasi plastik apa segala macam kan. Iya. Dan perangai itu dibilang itu gimana kita berkomunikasi, benar? Itu bisa kalau seandainya kita benar-benar belajar ya, ambil dari dasar awal ya, bagaimana kita tujuan kita berkomunikasi tidak dengan siapapun. Ada yang khusus sama orang ini sama orang, silakan, yang penting secara umumnya dapat gitu ya. Iya. Itu bisa diubah. Iya. Itu pepatah orang lama. Perangai bisa diubah. Orang lama udah pernah ngomong. Nah,
bapak ibu kita, tapi kenapa kita nggak coba sekarang? Iya. Terutama yang milenial ya kan. Iya, karena kalau tadi ngubah fisik itu bisa dibeli Pak, ya. Tapi kalau Bisa perangai itu nggak bisa dibeli, Dari kita diri harus kita usaha betul. sendiri. Itu yang tidak terbeli ya Pak, yang tidak Betul. bisa beli di luar. Betul. Itu lebih mahal harganya ketika kita berfokus untuk mengubah perangai kita. Betul. Apa yang di dalam itu. Kalau mungkin software hardware gitu ya Pak ya, lebih Iya. mahal software ya sebenarnya gitu ya Pak. Iya. Karena itu harus diusahakan tadi. Bayangkan aja, Bapak ditolak 18 kali. Pak TP Rahmat pun akhirnya juga berusaha untuk mengembangkan diri dia sampai Betul. membuat ikut pelatihan, Betul. membuat proyek ekstrim tadi gitu ya Pak, Iya. untuk membuat sesuatu yang tadinya Itu dia true merasa story. tertutup. Dan itu nggak dikarang-karang, terus story itu. Iya. Kalau Orang-orang gede seperti itu kok bisa gitu kan? iya, betul. Artinya kalau Pak TP Rahmat bisa, Pak Yulian Warman bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul. Gitu kan ya? Rasanya sih harusnya setelah ngomongin teman-teman, bagi yang belum ya, udah sih bagus lah. Iya. Tekniknya gimana? Ini bisa lebih. Iya. Nah tadi saya mau tambah tuh tip-tipnya tadi kan. Dia bilang, Iya. sebenarnya kalau kita ngomong sama orang, biasanya ya orang-orang yang udah bisa melihat tuh 10-15 menit pertama, dia udah lihat orangnya gimana. Harus bisa cek orang itu gimana. Akhirnya. Nah, kalau udah ketahuan mapping nih orang 15 menit pertama, pembicaraan kita saling menghargainya di posisi orang itu yang senang. Di posisi itu mana dia yang tertarik, itu kita. Kalau kita ngomong secara umum nih ya, Iya. kita berjejaring secara umum, ketemu orang. Tapi kalau orang satu profesi sama kita ya nggak usah ini. Coba dong Pak kasih tipsnya Pak, 15 menit pertama itu kita mappingnya gimana nih Pak? Iya, kan Satu, cara mendekati. Pertanyaannya itu Tipe-tipe sebenarnya pertanyaan 5W1H udah bisa sebenarnya. Oh, oke. Siapa bapak, dari mana, terus mau kemana, gitu. Terus apa ekspektasi ke depan segala macam itu. Kita jangan kasih peluang waktu yang lain-lain. Setiap udah selesai beliau ngomong, nanya lagi, oh ini bapak ini hati sama ini akan Harus terasa- nyambung. Ya nyambung. Oh ini orang gini orang. Akhirnya kita lihat dari sisi mana orang itu kita bisa hormati dan dia merasa respect dengan kita. Iya. Aidanya itu kita mainin. Aidanya itu kita mainin. Nah, Iya. tadi untuk mengembangkan attention, kalau kita lagi pas ketemu dadakan, kita nggak sempat riset, ya tadi Pak ya 5W1H, berarti Iya, gitu ya. Iya. Iya. Makanya teman-teman, jangan terlalu sering, siapa itu? Coba kita cari Instagramnya dulu. Itu malah justru boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Tapi ternyata dengan cara kita interview, ngobrol 5W1H pun sebenarnya keungkit juga ya. Bahkan mungkin sangat lebih mungkin. kaya Pak gitu ya, 15 menit pertama benar. itu. Saya merasakan bukan apa-apa. Sekarang komunikasi itu tidaknya bisa gini. Bisa kita dulu kenal, dia nggak kenal lagi. Iya. Bisa kita sama sekali nggak kenal, tapi kita bisa akses dia. Itu komunikasi kan itu. Public relation itu atau komunikasi secara keseluruhan itu bagaimana kita tidak punya network pun di sana. Suatu saat bisa, tapi tadi kita bilang ya, di komunikasi tidak hanya di bagian ini. Iya. Semua stakeholders. Betul. Tapi setelah semua stakeholder ada juga di luar stakeholders kita. Mohon maaf, misalnya ini beberapa kali kita ngundang untuk ngobrol segala macam. Pak William bisa nggak ngundang? Oh, bisa sebenarnya. Misalnya yang namanya Pak Yonan itu udah pernah ketemu. Sewaktu kita minta tolong beliau jadi Menteri Perhubungan, kita UT Group bikin kapal. Oke. Pak Iya. Pri beli kapal kapal di Batam, ternyata itu membawa batu bara kan, Iya. batu bara. Nah si batu bara ini kita pakai kapal sewa selama ini. Iya. Sekarang kita beli itu supaya kita bikin desain. Kalau di Kapuas di Kalimantan sana, kalau lagi airnya turun, yang kapal sewa ini nggak bisa lewat Masuk. karena kalau dangkal dia bikin. Ya. Ini teman-teman bisa mendesain sedangkal apa itu kapal tetap jalan. Nah ini kapal udah bisa dia, tahu-tahu nggak bisa dapat izin. Kenapa? Maaf ngomong, usul tanda kutip ya, fraudnya terlalu tinggi di sana. Oke. Wah kita coba lihat, gila sampai bukan ratusan juta rupiah lagi udah main US semua di sana. Itu dia bilang nggak bisa, harus bayar gini. Nah saya ketemu teman yang di Patria itu nama PT Patria Pama Perkasa ya kalau nggak salah. Aku kan, bisa, gue bisa. Coba, nah, kontak Agus Pambagio.
Agus Pambagio itu adalah beliau ahli kebijakan publik. Kalau di TV sering tuh. Iya. Beliau dulu pernah menjadi ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, beliau punya hubungan yang cukup banyak. Nah, beliau, Yul boleh ketemu, ceritain. Gila. Lewat Pak Yonan, nggak sampai 2 minggu dapat izin kita. Jadi maksud saya, Iya. beliau kan lupa gitu ya, karena Pak Yonan ini, oh iya, saya kita remind lagi, saya dulu sama Pak Agus Pambagio gitu. Iya. Nah kemarin ada kawinan anak seorang pemret, kita ketemu lagi, gitu. Jadi aidanya kita ulang-ulang terus. Iya. Nah customer juga kayak gitu. Kalau udah dapat aida dan ujungnya dia bisa trust sama kita. Ini benar, ya kan? No need money. Iya. Mentraktir, apalagi dia punya orang dan orang sukses gitu kan, malah kita yang ditraktir. Malah jadi enak nih gitu ya Pak. Jadi tadi memang saya benar-benar terinspirasi nih Pak ya. Kadang kita tuh kan kalau mau berkomunikasi atau membangun suatu relationship, baliknya kan untungnya buat saya apa? Selalu dimulai dari situ gitu kan ya. Pada umumnya gitu orang, saya buat apa sih saya harus baik-baik? Sedangkan tadi kalau saya catat malah Pak Yulian bilang nggak cuma hanya sampai Aida, after that kamu harus keep relationship. Ya, relationship dan Aida itu terus berjalan gitu ya. Sehingga kita tidak tahu kapan waktunya pada saat memang kita membutuhkan sahabat kita ini gitu ya. Kita bisa masuk ke sana ya Pak untuk hal-hal yang terkait tadi yang sifatnya genting gitu ya Pak ya. Ada hal lain kalau sebenarnya kenapa itu dilakukan? Kalau saya secara manusia, siklus hidup ini kan singkat. Iya. Semua orang meninggal, semua orang akan meninggal, ya kan? Cuman kalau dikaitkan sama ini, saya pengen nanti sewaktu pas meninggal itu, ya. Saya kan nggak bisa ke makam sendiri, ada orang nganterin. Dan tuh orang nganter itu banyak karena dia trust selama ini komunikasi kita lancar. Itu ujung-ujung dari makna hidup ya kalau kita tarik ke sana. Bagaimana ya? Ya semua network itu. Kalau beliau meninggal dan tahun lalu ada teman karib saya satu meninggal karena COVID. Saya karena nggak bisa makam itu, seminggu setelah itu saya datang ke rumahnya, ketemu sama istrinya. Iya. Dan itu mohon maaf itu teman wartawan yang udah pengalamannya. Salah satu ide-ide terbaik dia, maaf ngomong, dipakai oleh Pak Jokowi. Oke. Waktu Pak Jokowi masuk gorong-gorong gitu, itu idenya dia. Itu istrinya ngomong. Terus ke Asra dulu, Pak Priyono masih di BMW sama Pisau, belum ke AI. Itu bisa minta tolong temani almarhumin Alfian Mujani, anak Jawa Pos ya, udah senior. Itu suatu saat Pak Pri cerita, Alfian ini Pak Yulian, idenya gila-gila. Coba cek. Akhirnya cerita. Suatu saat Pak Pri minta, Alfian saya mau kenakan Pisau ke orang Surabaya. Oke, semua orang Pak. Oke, gimana? Udah cukup. Ya keluar sebentar. Nggak sampai 10 menit dia balik. Udah Pak, beres. Beres gimana? Udah, Bapak kan semua orang Surabaya, tergantung berapa lama. Ya maksudnya gimana? Yuk telepon siapa? Saya telepon Kapolda Surabaya. Saya minjam helikopternya. Saya mau tarik mobil Pisau Bapak itu dari kantornya dia, muter-muter kota Surabaya. Pisau itu. Orang Surabaya kan lihat tuh, belum pernah orang lihat mobil melayang ya, mobil terbang. Itu terjadi dan Pak Pri ngerinya itu mobil jatuh. Nah itu sebenarnya kalau udah sampai ke sana itu ada taraf orang ide-ide. Nah kalau kita ya nggak bersahabat lagi sama beliau, ya kita datang kan. Nah secara manusia ya kita kayak gitulah, mungkin karena kita tinggalkan hal-hal yang positif bagi orang, ada apa, connect-nya, jejaringnya positif, ya akhirnya nanti misalnya itu endingnya. Aduh Pak, sebenarnya saya pengen banyak hal tadi. 15 menit itu gimana, 5W1H itu kayak butuh sesi sendiri ya. Jadi tolong tim podcast dibikin 1 kali lagi sesi dengan Pak Yulian, kita bahas 5W1H-nya tuh ya Pak ya. Itu karena itu pasti tadi orang memulainya itu yang paling beratnya Pak. Tapi saya mungkin boleh sedikit men-sum up gitu ya, apa yang saya dapat hari ini gitu ya Pak.
Pertama, bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa berubah. Gitu ya Pak ya. Right. Jadi jangan pernah memframing diri kita bahwa kita kaku, kita nggak bisa bersahabat, kita nggak Betul punya teman. Itu akhirnya menjadi kita, kalau kita imani lama jadi karakter beneran ya Iya, Pak ya, tadi betul. muncullah di air muka dan lain sebagainya. Jadi pertama, mindset bahwa tidak ada yang tidak bisa diubah, gitu ya Pak, termasuk perangai kita. Iya. Dan itu yang paling mahal karena itu nggak bisa dibeli, Betul. gitu ya Pak. Dan yang kedua, ada usaha, gitu ya Pak, ada usaha untuk melakukan perubahan tersebut. Membuka network itu butuh usaha, bukan datang dengan tiba-tiba ya Pak ya. Betul. Tapi bayangkan tadi 18 kali tertolak pengalamannya Pak Yulian. Jadi kalau sampai sekarang bisa punya Iya. network seluas ini, ingat Pak Yulian dulu pernah 18 kali ditolak-tolakin ya Pak. Tapi Dan selalu yakin pasti bisa. Dan- Nah, pasti akan dapat nanti. balik lagi ke nomor 1 tadi ya, Iya. harus yakin ada Iya. niatan yang Iya. kuat itu. Dan kemudian tadi juga kalau kita mau melakukan satu networking, kita juga jangan sampai nggak punya informasi. Ya tadi ya, bener banget tuh. Aida tadi Pak ya, attention, kemudian ada interest, desire, dan decision, dan sampai ke action itu dimulai dari attention dulu. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui dulu banyak-banyak informasi tentang lingkungan kita, tentang siapa yang akan kita ajak bicara, itu penting ya Pak. Jadi jangan basa-basi saja, gitu ya Pak. Nah itu Sangat betul. betul. Dan yang ketiga tadi, kita ujung-ujungnya adalah membangun trust. Ya, jadi jangan memulai dengan agenda, hidden agenda gitu, tapi kita trust dulu gitu ya Pak, bahwa kita membangun relationship itu dengan tulus, membangun sebanyak-banyaknya, merangkul dan memberi lebih banyak. Tadi lakukan kepada orang lain seperti kamu ingin orang lain lakukan pada kamu, kan gitu ya Pak. Dan karena hidup kita itu ya singkat tadi ya, jadi kita pengennya apa, bukan cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup bersama dengan lingkungan. Dan tadi keep relationship itu juga menjadi salah satu yang saya highlight dari obrolan dengan Pak Yulian, bahwa ketika kita sudah punya network, dipelihara, Pelihara terus. dirawat ya, Karena gitu. satu musuh terlalu besar dibanding 1000 teman. Oh, jelap. Jadi Dibanding jangan sampai. 1 juta teman juga masih besar. Oke Pak, mungkin boleh kasih satu pesan penutup Pak buat teman-teman dari Vivers nih Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pamela dengan waktunya tadi, dan saya senang sekali untuk kita bertukar pikiran, sharing di sini. Bagi Vivers, saya yakin bagi yang belum atau udah mendengar ini atau sudah melakukan, monggo, tidak ada kata terlambat untuk berjejaring. Mulai dari sekarang, karena itu akan menentukan masa depan adik-adik atau anda-anda semua. Dan ketahuilah, beberapa penelitian internasional mengatakan orang yang sukses lebih besar porsi komunikasi si orang itu dilihat daripada yang lain. Kalau dia ingin sukses ke depan, komunikasi adalah persentase terbesar saat ini. Coba aja, saya tidak nyebutkan siapa peneliti apa, tapi internasional punya penelitian, beberapa penelitian secara internasional. Dan kalau kedua kita lihat, orang yang berjejaring itu, kita kan komunikasi awalnya, habis itu berjejaring. Komunikasi kan langsung. Berjejaring itu juga 80% dari orang yang punya jejaring bagus, itu akan sukses. Coba camkan, jangan lupa bahwasanya itu begitu, ternyata setelah diungkap-ungkap datanya, itu banyak sekali manfaat kita berkomunikasi yang baik dengan orang, ujung-ujungnya trust, berjejaring dengan jejaring dimanapun. Nah, apalagi bagi orang komunikasi, kita tidak kenal sama seseorang, tapi lewat orang lain kita bisa kenal, yang lambat laun kita bisa jejaring. Jadi manfaatkan itu, itulah kunci untuk pemecahan masalah. Kalau ada masalah, orang akan lihat, kalau komunikasi bagus dari awal, kenal, misalnya kita ada satu kasus di cabang kita, di HO atau apa, dan bisa tahu orang yang menghandle itu, dan kita kenal. Beda kalau perlakuannya pasti beda bila kita nggak kenal. Itu di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Karena dia tahu, oh kalau gitu dilihat kondisi kita ini benar nggak selama ini. Trustnya itu karena kita jujur, tidak berbohong apa segala macam. Kalau itu yang kita pakai, pasti itu sama dengan level internasional dalam hal jejaring tadi. Semoga sukses untuk memulai berkomunikasi yang baik dan berjejaring yang baik.
Luar biasa. Ya teman-teman, masa depan kita bukan hanya tentang kita saja, tapi juga tentang siapa temanmu dan siapa lingkunganmu. Gitu ya Pak ya. Seru banget hari ini, terima Dan kasih. termasuk juga terutama berjejaring dengan orang-orang sukses. Karena Itu. iya, benar, lingkungan mempengaruhi ya Pak. itu. Cara pikir Iya, mereka cara akan pikir. mempengaruhi cara pikir kita. Itu ada lagi itu klausulnya jejaring. Berarti 2 kelas ya, 2 kelas jangan lupa. Kalau jejaring sama teman ya itu, tapi berjejaring dengan orang sukses itu akan double speednya ke lagi. atas nanti itu. Iya. Karena wawasannya akan nambah. Iya, betul. Berarti betul sekali ya teman-teman. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang mendukung kita untuk mencapai masa depan lebih cerah. Thank you sekali lagi Pak Yulian makasih. untuk Alhamdulillah, sharingnya ya, ilmunya teman-teman kurang lebih semua, 1 jam ini gitu ya. Makin teman-teman juga tadi mendapatkan ilmu tadi, kita makin semangat mengembangkan relasi kita dan jangan lupa mencari pergaulan yang baik, mencari lingkungan yang baik untuk kita bisa bertumbuh mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, dan tidak terasa kita 1 jam ini udah berbincang. Ya, kita lanjutkan. THM kita dengan berjejaring begini. Betul THM sekali. semua dilakukan dengan berjejaring. Oke. Betul sekali ya. Terima kasih banyak viewers, semoga bermanfaat dan keep update dengan podcast selanjutnya. Yuk Pak, kita tutup podcast kita dengan yel-yel. Viv Group Luar biasa. Tim. Yes.